Vokasi. Saat ini kita sedang melesat di Malang. Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya Muttaka Hoirunisa sebagai host dalam episode kali ini, kita akan melihat lebih dekat riset vokasi dari Politeknik Negeri Malang mengenai pengaturan daya optimal pada solar PV yang terintegrasi dengan microgrid menggunakan inverter tipe flyback. Dan saat ini sudah bersama saya Bapak Ferdian Ronilaya dari Politeknik Negeri Malang selaku Ketua Peneliti dari penelitian ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung aja kita bahas soal penelitian Bapak dan tim ya. Inovasi apa sih yang Bapak temukan di dalam penelitian ini? Jadi inovasi dari alat kami prototipe ini adalah inverter ini dilengkapi dengan alat pengaturan daya. Kalau kita lihat di lapangan itu masih jarang sekali kita temui, walaupun ada tapi harganya selangit, mahal sekali. Dan itu pun harus impor. Sehingga inovasi yang kita buat di sini adalah bahwa inverter yang nantinya terhubung ke grid ini kita bisa atur injeksi daya aktif maupun reaktif. Berarti untuk kelebihannya nih Pak, inverter yang Bapak dan tim buat dengan inverter lain itu apa tuh Pak? Jadi kelebihan dari inverter kita ini kita lengkapi dengan alat kontrol yang bernama penggeser fasa dan pengaturan tegangan. Penggeser fasa ini nanti kita bisa menginjeksikan daya aktif sesuai dengan yang kita inginkan. Sedangkan kalau pengaturan tegangan itu berpengaruh pada injeksi daya reaktif. Jadi dari dua alat kontrol itu kita bisa mengendalikan dua daya sekaligus. Jadi itu perbedaan antara yang ada di pasaran dengan yang milik kami. Jadi listrik yang masuk bisa dikontrol begitu ya Pak ya? Listrik yang diinjeksikan ke jaringan itu bisa kita kontrol secara fleksibel. Oke. Nah gimana sih Pak, Bapak dan tim bisa mempunyai ide untuk membuat inverter ini? Ya, jadi idenya itu sederhana sebenarnya. Itu berawal dari kita melaksanakan perkuliahan dengan mahasiswa, yaitu mata kuliah analisis sistem tenaga. Jadi pada waktu itu ada mahasiswa kami yang bertanya, Pak, kalau generator listrik yang ada di pembangkit itu kan bisa kita kontrol daya aktif maupun reaktifnya. Kalau daya aktif menggunakan governor control, kalau daya reaktif menggunakan eksitasi. Nah, kemudian mahasiswa bertanya, bagaimana kalau solar PV Pak? Apakah solar PV itu dayanya bisa kita kontrol? Sedangkan kalau solar PV itu kan sangat bergantung pada intensitas cahaya matahari. Kita nggak bisa mengontrol intensitas cahaya matahari. Itu pertanyaan dari mahasiswa. Nah, kemudian saya jawab, dari analisis perkuliahan atau analisis matematika yang kita ajarkan waktu di kelas, itu saya tunjukkan itu algoritma programnya, algoritma matematiknya, bahwa pengaturan daya itu sebenarnya bisa dikendalikan dengan dua parameter, parameter fasa dan parameter tegangan. Nah, kemudian mahasiswa juga kemudian nyeletuk, Pak, itu kan konsep, itu kan hanya matematika saja, apakah bisa diimplementasikan? Nah, kebetulan saya nggak bisa jawab tuh ya, karena memang saya belum pernah melakukan itu, jadi saya nggak jawab. Oke, kalau gitu nanti minggu depan akan saya kabarkan hasil dari apa yang sudah nanti kita pelajari. Nanti akan saya simulasikan dulu. Jadi saya simulasikan dulu dengan menggunakan software ya, terutama waktu itu menggunakan software MATLAB. Kemudian saya coba di rumah itu. Kemudian minggu depannya lagi saya sajikan ke mahasiswa. Inilah hasilnya kalau misalkan kita melakukan kontrol fasa seperti ini, kalau kontrol tegangan seperti ini, ternyata itu berpengaruh kepada aliran daya. Itu secara konsep sudah oke. Nah, kemudian mahasiswa bertanya lagi begitu ya, Pak, itu secara konsep itu sudah oke. Bisa nggak itu dibuat alatnya? Seperti itulah ya. Saya nggak bisa jawab karena belum pernah membuatnya. Nah, kemudian berangkat dari situ, dari hasil simulasi dari tahun ke tahun, yang mulai tahun 2016 kemudian sampai tahun 2019 kemarin itu kita mencoba membuat alatnya.
kita berkolaborasi dengan mahasiswa di 4 sistem kelistrikan dan juga mahasiswa S2. Nah, baru tahun 2019, tahun 2022, kemudian tahun 2023 alat itu terwujud. Jadi itu berangkat dari diskusi dengan mahasiswa sebenarnya. Menarik banget ya Pak, berarti kritisnya mahasiswa bisa menghasilkan penelitian ini ya Pak ya? Iya, jadi saya juga agak ngira ada pertanyaan seperti itu. Jadi dari pertanyaan mahasiswa itu kita kan juga mencari solusi alternatif. Bagaimana, apakah itu bisa atau tidak? Saya juga penasaran juga ya, penasaran. Akhirnya secara konsep dari simulasi hardware implementation ini juga tantangan sendiri karena membutuhkan waktu dan membutuhkan infrastruktur yang memadai. Berarti untuk outputnya itu sendiri dalam bentuk alat ya, sekarang sudah dalam bentuk alat ya? Iya, jadi dari produk penelitian ini kita menghasilkan prototipe. Ya, karena penelitian saya didanai selama 3 tahun, saya menghasilkan 3 prototipe alat. Yang pertama adalah prototipe alat inverter ini sebenarnya. Kemudian yang 2 prototipe yang lain itu adalah merupakan alat pendukung. Ya, prototipe yang kedua itu adalah alat untuk monitoring harmonisa, alat untuk monitoring kualitas outputan dari inverter. Itu kemudian prototipe yang ketiga itu adalah alat sinkronisasi atau alat deteksi sinkronisasi outputan inverter dengan jaringan. Itu sudah kita uji semua, tapi belum terstandarisasi. Berarti semua prototipenya itu untuk mendukung inverter ini ya Pak ya? Iya, jadi core-nya itu sebenarnya di inverter itu. Iya. Kalau boleh tahu bentuk alat itu seperti apa tuh Pak? Ya, alatnya seperti yang ada di belakang saya itu, yang warna biru itu. Oh, yang warna biru itu namanya apa Pak? Kita beri nama Flexi Power Inverter. Oh, Flexi Power Inverter. Boleh dijelasin nggak nih Pak, cara kerja alatnya itu seperti apa Pak? Baik, jadi prinsip kerjanya itu sederhana, yaitu mengubah dari tegangan DC menjadi AC. Kebetulan inverter kami ini adalah ditujukan untuk aplikasi solar PV. Nah, kita ketahui bersama bahwa solar PV itu tegangannya kan DC. Sedangkan jaringan listrik itu kan AC. Nah, sehingga kita butuh suatu interface alat yang mengubah tegangan DC menjadi AC. Itu yang kita namakan inverter. Oke. Berarti siapa yang kira-kira bisa menggunakan alat ini Pak? Jadi semua industri yang bergerak di solar PV pasti membutuhkan alat ini. Baik itu solar PV skala industri maupun solar PV skala residensial pasti membutuhkan itu. Tapi ya tergantung nanti aplikasinya, apakah untuk sistem yang besar ataukah sistem yang kecil, tergantung pada peruntukannya nanti. Kalau misalkan industri yang besar ya biasanya swasta yang produsen energi listrik yang membutuhkan alat, pastinya membutuhkan. Oh, berarti bisa dipakai di rumah biasa juga ya Pak? Bisa, tapi kebanyakan kalau untuk digunakan di rumah itu tidak terhubung ke jaringan listrik. Nah, tapi alat kami yang kita gunakan itu khusus untuk yang grid connected, yang terhubung ke jaringan listrik. Jadi kalau alat ini digunakan ke rumah-rumah, terlalu overkill ya. Jadi bukan peruntukannya. Karena kecil ya di rumah butuhnya. Iya, butuhnya kecil, dan kalau di rumah itu kan bebannya sangat ditentukan oleh beban-beban yang ada di rumah. Oke. Oh iya Pak, tadi kan Bapak menyampaikan kalau penelitian ini dimulai dari tahun 2019. Nah, tiap tahunnya tuh ada perkembangan apa aja Pak? Baik, pada tahun 2019 itu kita menghasilkan 1 prototipe inverter. Tapi pada tahun pertama penelitian itu kita menjumpai bahwa kita tidak bisa mengetahui apakah keluaran dari inverter itu memenuhi standar atau tidak, memenuhi standar kualitas atau tidak. Sehingga pada tahun kedua kita membuat alat untuk melakukan monitoring apakah keluaran dari inverter yang kita buat itu memenuhi standar kualitas atau tidak. Nah, alat yang kita buat itu namanya adalah alat monitoring harmonisa. Itu yang tahun kedua. Kemudian untuk tahun yang ketiga itu ada kendala lagi. Ketika kita akan melakukan
penggabungan atau integrasi ke jaringan listrik, kita nggak tahu apakah ini sudah benar-benar sinkron dengan jaringan listrik atau belum, karena kita nggak punya alatnya. Nah, sehingga untuk mempermudah nanti user melakukan integrasi dengan jaringan listrik, inverternya ini kita lengkapi dengan alat deteksi sinkronisasi. Sehingga nanti ketika diintegrasikan ke grid, inverter itu akan beroperasi secara aman. Jadi itu perkembangannya. Tahun ke-1 itu prototipe inverter, tahun kedua itu alat monitoring harmonisa untuk mengetahui apakah keluaran dari inverter itu memenuhi standar kualitas atau belum. Terus yang tahun ketiga itu adalah untuk memastikan keamanan ketika inverter itu mau diintegrasikan ke grid itu sudah memenuhi syarat sinkron atau belum dengan jaringan listrik. Oke, berarti berangkat dari kendala, setiap tahunnya selalu ada perkembangan ya pada penelitian ini. Oke, melibatkan siapa aja sih Pak penelitian ini tuh? Ya, tentu saja untuk melakukan penelitian kita nggak bisa sendiri, karena kita harus bagi-bagi tugas. Terutama kita yang melibatkan mahasiswa. Mahasiswa yang terlibat ada mahasiswa di 4 sistem kelistrikan, itu sejumlah kurang lebih 4 orang. Kemudian mahasiswa S2 ini mulai tahun 2019 itu ada 2 orang, tahun 2021 itu ada 2 orang, tahun 2023 juga ada 2 orang. Jadi total melibatkan 6 mahasiswa S2 kami. Jadi kalau dengan mahasiswa D4 ya sekitar 10 lebih. Melibatkan berapa prodi itu Pak? Prodi yang pertama D4 sistem kelistrikan ya. Terus yang kedua adalah kita berkolega salah satu anggota kami dari elektronika, teknik elektronika, kemudian juga ada dari informatics atau teknologi informatika. Jadi mungkin melibatkan 3 prodi, melibatkan 2 bidang keahlian, elektro dan informatika. Oke, berarti hanya mahasiswa aja ya Pak, atau ada dosen juga yang terlibat? Ya, ada dosen, karena ketika kita melakukan pengajuan proposal itu melibatkan dosen juga. Jadi dari dosen teknik elektronika, kemudian dosen teknik listrik atau sistem kelistrikan, dan juga dosen informatika. Oke, kalau untuk dari eksternal gimana Pak? Ada mitra nggak? Ya, kebetulan mitra kami yang kami gandeng adalah sebuah NGO ya. NGO di sini adalah namanya Javan Langur Center, terletak di Cobantalun Batu. Javan Langur Center ini bergerak di bidang pelestarian hewan lutung Jawa yang hampir punah. Lutung Jawa, tahu lutung? Ya, lutung Jawa itu punah, hampir punah, sehingga perlu dilestarikan. Lah, kaitannya apa dengan penelitian kami? Lah, pihak NGO atau Javan Langur Center itu membutuhkan listrik. Kebetulan posisi dari Javan Langur Center ini agak terisolasi di remote areas ya. Jadi sangat susah untuk terjangkau listrik. Nah, kebetulan Javan Langur Center ini membutuhkan sekali listrik untuk penghangat dari bayi-bayi Javan Langur Center itu. Sehingga kita membentuk semacam microgrid kecil. Microgrid kecil di mana sumber tenaga listriknya terutama dari solar PV, kemudian dari genset, kapasitasnya kecil tapi ya. Kemudian ada pikohidro, tapi kapasitasnya sangat kecil. Sehingga kita membentuk semacam microgrid kecil untuk mensuplai atau melakukan elektrifikasi Javan Langur Center itu. Jadi kita melibatkan mitra eksternal yaitu Javan Langur Center. Berarti mitranya itu sebagai tempat uji coba berarti ya Pak? Iya. Jadi itu sebagai tempat kebun percobaan dalam tanda kutip kebun percobaan. Kalau mitra untuk membuat alatnya tuh nggak ada, belum ada berarti? Iya, jadi untuk mitra pembuat alat ini agak susah ya, artinya kita harus memastikan bahwa alat yang kita buat ini memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh kementerian. Nah, ini dari Kementerian Perindustrian ya. Nah, ini untuk mendapatkan sertifikat layak uji ini prosesnya panjang, jadi nggak bisa langsung bisa kita dapatkan. Ada kalanya kita ingin melakukan pengujian sertifikasi itu standarnya belum ada. Jadi kita harus melakukan usulan standar dulu. Nah, itu kan memakan waktu. Nah,
Itu salah satu kendalanya. Jadi kalau kita ingin melakukan proses produksi massal, salah satu kendalanya adalah itu. Jadi mencari investor yang benar-benar bisa kami yakinkan untuk melakukan produksi massal itu. Jadi untuk sementara ini masih jadi PR kita. Berarti itu salah satu kendalanya ya Pak, sehingga belum bisa diproduksi massal sekarang gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira apa sih Pak yang bisa dikembangkan ke depannya biar bisa diproduksi massal gitu? Ya, jadi untuk mengembangkan secara massal itu yang pertama kita harus pastikan dulu bahwa inverter ini memang sudah memenuhi syarat untuk dipasarkan. Salah satunya adalah uji yang dipersyaratkan oleh kementerian. Misalkan uji endurance, uji electromagnetic compatibility, uji kualitas dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan mau masuk di pasaran, kita bersaing dengan inverter yang sudah ada di pasaran. Tentu investor nggak akan mau memberi atau invest dana sebegitu banyak tapi nggak laku. Sehingga kita butuh waktu yang agak panjang juga ini. Tapi kalau panjang-panjang nanti sudah keburu kadaluarsa ini. Sehingga ya ini jadi trade off antara waktu dan standar ini yang perlu kita kejar. Itu salah satu kendala. Strategi Bapak apa nih buat di tahun ini? Oke, strategi untuk mengatasi beberapa kendala tadi itu salah satunya kami dengan beberapa teman itu sedang mengajukan proposal A3 tematik tahun ini. Kebetulan tujuan kita nanti adalah ke Amerika, ke Cal Poly, San Luis Obispo. Mudah-mudahan nanti dari kalau misalkan ini diterima ya, itu nanti bisa menaikkan kualitas dari apa yang kita sudah buat sebenarnya. Dengan bimbingan nanti Prof. Taufik, yang mudah-mudahan nanti bisa kalau rezekinya bisa dipakai. Jadi itu bisa menaikkan kualitas gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah kalau ditaksir-taksir nih Pak, harga jualnya berapa kira-kira? Ya kalau ditaksir ini agak sulit juga ya, karena kita harus bisnis plan kita harus sudah matang. Ya, bisnis plan kita sementara ini masih belum, karena banyak faktor yang mempengaruhi dari penentuan harga ini ya. Tapi kalau Mbak Muti memang memaksa harga, nah ini kalau kita taksir ya dengan kapasitas 500 VA atau 500 watt mungkin antara sekitar 3,5 sampai 5 juta. Kalau dibandingkan dengan dari luar negeri? Oke, kalau dibandingkan dengan luar negeri dengan asumsi ya, ini kita berangkat dari asumsi apple to apple, sama, fitur sama, kualitas sama, bukan kualitas sama fiturnya lah ya, fiturnya sama, standarnya yang kita gunakan sama. Itu kalau yang dari luar itu ya kisaran antara 10 sampai 15. Wah, berarti cukup jauh juga itu Pak harganya? Iya, cukup jauh juga, tapi ini yang kita perlu pikirkan juga terkait TKDN ya. Karena kita memandang bahwa harga segitu itu harapannya sudah memenuhi TKDN. Tapi kalau misalkan kami ditanya berapa sih TKDN dari alat kami, maaf ini kami nggak bisa jawab karena perlu perhitungan yang detail sekali terkait TKDN ini. Harapannya ya namanya target harapannya bisa 60%. Oke. Itu kan tadi kendala terkait produksi massal. Ada kendala lain nggak nih Pak? Ya, kendala lain yang utama dan yang paling utama bagi kami adalah masalah komponen. Ketika kita dulu melakukan pengajuan proposal, itu kan berangkat dari literatur review, state of the art penelitian dari beberapa jurnal. Dari jurnal itu kita memotret komponen-komponen apa saja yang dipakai oleh peneliti yang lain. Ya, kemudian kita coba cari di market lokal, nggak ada sama sekali. Sehingga ini jadi kendala. Kalau misalkan ada mungkin enak gitu ya. Apalagi kalau dulu beberapa tahun yang lalu AliExpress itu kan masih bisa kita manfaatkan untuk transaksi online ya. Tapi kalau yang beberapa tahun terakhir atau tahun terakhir ini kita nggak bisa leluasa, sehingga itu salah satu kendala. Bukan kendala ya, tantangan ya. Akhirnya karena kita tidak menemukan apa komponen yang kita
mau itu di market, akhirnya kita ya sedikit modifikasi sedikit menggunakan komponen yang ada di market lokal aja, market e-commerce yang ada di lokal, dan itu pun ya alhamdulillah kok bisa, walaupun mungkin masih ada perlu pengembangan. Jadi solusinya mencari yang di lokal, tapi tetap bisa jadi Pak barangnya Pak ya? Ya mudah-mudahan lah memenuhi TKDN. Tapi kita nggak berani TKDN-nya untuk sementara ini belum bisa menentukan karena butuh penentuan detail, perhitungan detail. Iya. Nah, untuk publikasi penelitian ini udah di mana aja nih Pak? Ya, karena kita mendapatkan kontrak 3 tahun, setiap tahun kita menjanjikan publikasi seminar internasional bereputasi. Karena 3 tahun berarti kita memiliki 3 publikasi seminar internasional bereputasi di IEEE. Oke. Nah, kalau untuk patennya ada Pak? Paten kita ketika nyusun proposal dulu, kita tiap tahun menargetkan paten. Yang pertama adalah paten, yang kedua adalah paten sederhana, yang ketiga adalah paten sederhana. Hanya sampai saat ini yang masih granted 1, yaitu terkait paten untuk alat monitoring harmonisan. Untuk yang paten ini barusan tahun ini mendapat balasan dari DJKI dan perlu saya perbaiki dulu. Insya Allah mungkin ketika sudah saya perbaiki dan saya submit ulang ke DJKI, kok saya optimis dapat granted. Kemudian yang tahun ketiga kita mempropos paten terkait alat deteksi sinkronisasi. Nah, ini juga masih proses. Oh, berarti yang terdaftar. 1 sudah granted, yang 2 masih dalam proses begitu ya Pak? Masih dalam proses. Nah, harapan Bapak terkait penelitian ini, kedepannya pengembangannya mau seperti apa Pak kira-kira? Ya, pengembangan selanjutnya adalah, ini kan kalau kita lihat di belakang alat kita ini masih terlalu besar. Dengan daya segitu, dengan daya 500, itu terlalu besar menurut pandangan kami. Sehingga kita ke depan ingin ukurannya, size and dimensionnya atau juga weight-nya itu kita perkecil lagi, sehingga nanti berpengaruh pada cost, harga. Jadi nanti kalau misalkan lebih kecil, harganya lebih terjangkau, nah mudah-mudahan nanti lebih kompetitif. Dan lebih compact juga berarti ya Pak untuk dipakai ya Pak? Iya, jadi bisa lebih compact dan mungkin lebih menarik minat dari konsumen. Tapi kalau ukurannya besar gitu, kok kayak nggak menarik, kayak ukuran roti tawar. Kurang menarik. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, Bapak kan mendapatkan pendanaan dari program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Direktorat APTV. Ada nggak nih Pak tips and trick buat sobat vokasi di rumah biar bisa mendapatkan pendanaan seperti Bapak? Oke, baik sobat vokasi. Untuk memperoleh pendanaan dari kementerian, yang pertama dan yang paling pertama adalah kita perlu benar-benar pahami buku panduan. Karena buku panduan itu tidak dibuat 1 hari, 2 hari, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang bertahun-tahun. Jadi seringkali kita menyusun proposal itu as usual ya. Jadi pokoknya kita buat proposal semau kita gitu, tapi tidak melihat apa yang seharusnya ditulis di buku panduan. Sehingga kalau menurut pandangan kami, pahami benar-benar apa yang tertulis di panduan, karena yang membuat itu para ahli semua. Ya, ya saya kira itu aja, pahami buku panduan atau buku pedoman. Oke, jadi tips and trick utamanya pahami ya Pak, biar bisa sesuai dengan reviewernya gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Ferdian atas kesediaannya, sungguh obrolan yang sangat menarik di pagi hari ini. Sama-sama. Oke. Nah, sobat vokasi, ternyata ide itu bisa muncul dari mana saja, bahkan dari pertanyaan mahasiswa di kelas bisa dikembangkan menjadi sebuah penelitian seperti Bapak Ferdian ini. Baik, terima kasih sobat vokasi sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat Melihat Riset Vokasi Lebih Dekat. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi.